ada 7 ya. Kita sama-sama aktivitas dulu ya Bapak Ibu ya, walaupun udah ngantuk-ngantuk ya. Biar semangat, kita berdiri dulu semuanya Bapak Ibu. Jadi ini lagunya, gerakannya kita tiru sama-sama ya Bapak Ibu ya. Inilah lagu 7 jurus BK Hebat ya. Kita ikuti sama-sama. Angka 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus yang akan ku ingat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, bisa kembali ke tempat duduknya kembali. Kenapa kita sebagai guru harus memahami tentang pembelajaran kelola emosi ini, pembelajaran sosial emosional ini? Karena kita setiap harinya selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Seorang guru yang pernah saya baca, seorang guru bisa membuat keputusan hampir 1.500 keputusan setiap harinya. Karena kita dari pagi sampai kita mau pulang, selalu kita dihadapkan pada pengambilan keputusan, entah kita sebagai rekan atau kita di dalam mendidik anak murid yang ada di sekolah. Jadi penting sekali kita untuk bisa mengelola emosi kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Saya akan membagikan 1 lembar kertas ya. Bisa dibagikan satu-satu ya. Kalau dibagi ke samping ya Bu ya. 1 orang dapat 1 kertas. Jadi saya akan menceritakan sebuah cerita. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Ketika saya ceritakan cerita tersebut, silakan kertas yang sudah ada dipegang oleh Bapak atau Ibu. Respon Bapak Ibu terserah, mau itu kertasnya disayang atau kertasnya dihancurkan atau diremas seperti ini. Sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu rasakan ya. Jadi sudah tahu aturan mainnya ya Bapak Ibu ya. Saya akan bercerita ya. Begini ceritanya. Pada suatu hari saya, atau anggap Bapak Ibu sendiri, berarti kalau saya bilang saya ya, saya ingin berangkat kerja. Saya ingin berangkat kerja ke sekolah. Di perjalanan saya menggunakan kereta. Tiba-tiba di pertengahan jalan kereta saya kempes bannya. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ayo, langsung dilaksanakan Bapak Ibu. Ini kertasnya mau disayang atau mau diremas atau mau bagaimana tindakan Bapak Ibu? Di tengah jalan udah mau berangkat kempes bannya, ya? Bannya kempes. Perasaannya bagaimana? Sudah Bapak Ibu? Kemudian sudah kempes bannya. Ketika Bapak Ibu menuntun jalan itu kereta, rasanya terik matahari itu panas luar biasa. Panas sekali sampai keringatan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Sekarang pantulkan perasaan tersebut ke kertas yang Bapak Ibu pegang. Panas terik matahari. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Sudah? Kemudian berjalan dengan matahari yang begitu panas. Udah nyampe Bapak Ibu ke sekolah ya. Sudah nyampe dengan selamat. Sudah? Kemudian sesudah sampai Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu masuk mengajar ke dalam kelas. Ketika di dalam kelas ya, tiba-tiba salah
murid Bapak Ibu bercakap kotor dan bercakap yang tidak sopan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pantulkan perasaan Bapak Ibu. Ya. Oke. Udah? Ya. Sekarang Bapak Ibu coba tunjukkan kertasnya. Coba saya mau lihat dulu kertasnya. Iya. Ada yang udah lecek banget ya, kayak udah remuk gitu. Ada yang masih bersih. Berdiri dulu Bapak yang masih bersih kertasnya Bapak. Tepuk tangan dulu buat Bapak kita. Ya, hebat sekali ya. Cuma satu yang kertasnya masih bersih ya. Hanya Bapak mana lo yang kertasnya masih mulus bersih. Seperti itulah Bapak Ibu perasaan ya yang kita rasakan ketika kita dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan. Ketika kita langsung bertindak tanpa memikirkan apa respon yang lebih bijak ya. Mungkin kita seperti kertas yang tadi hancur. Kalau sudah seperti ini, mengembalikannya lagi bisa Bapak Ibu? Bisa. Tetapi akan sangat sulit. Akan sangat sulit dan butuh waktu yang sangat lama. Jadi materinya yang saya sampaikan ini adalah berkaitan kelola emosi. Kelola emosi di sini terbagi menjadi ada self awareness ya. Kita bisa menyadari diri, menyadari emosi kita pada saat ini kita merasa apa ya, gitu. Kita jujur pada diri kita, emosi apa yang kita rasakan. Itulah self awareness. Kemudian self management, bagaimana kita mengatur emosi kita, mengelola diri kita saat kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Ya, penting mengelola diri. Kemudian responsible decision making, itulah pengambilan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi contohnya saya paham keputusan apa yang saya ambil dan apa dampaknya untuk orang lain atau untuk saya sendiri, apa dampaknya. Nah, inilah perlunya kita kemampuan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ada relationship skills. Di sini bagaimana kita menjalin pertemanan yang sehat, ya, membangun pertemanan relasi yang sehat. Dan yang terakhir ada social awareness, yaitu peduli sosial, dengan bagaimana kita bisa berempati kepada anak didik kita ketika kita berdampingan dengan mereka di sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu, kenapa kita penting memahami tentang emosi? Karena emosi itu adalah bagian dari hidup kita, tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Bagaimana kita hidup sebagai makhluk sosial, kita selalu berdampingan dengan orang lain, dengan berbagai macam problematik dan masalah. Kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi penting mengelola emosi agar kita bisa menjalin hubungan yang sehat antara kita dengan sesama kita, antara kita dengan masyarakat, antara kita terutama dengan siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Begitu juga dengan orang tua siswa. Di layar yang ada di depan ini, saya akan menampilkan inilah bentuk emosi. Ada dua option pilihan. Ketika kita dihadapkan pada emosi Bapak Ibu, seringkali kita ngambil jalan pintas, yaitu yang pertama. Boleh dibaca Bapak Ibu, yang pertama apa? Emosi, kemudian respon tindakan. Ketika kita emosi, kita marah, kita takut, kita kecewa, kita langsung bertindak cepat-cepat. Kita contohnya, kalau dari rumah kita udah terlambat, kita mau datang ke sekolah, kita banting pintu, berat. Atau ada siswa di sekolah yang memancing emosi kita langsung tempeleng, pak, gitu kan. Ketika yang di bawah ada pilihan yang lebih tepat, Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Pilihan yang lebih tepat adalah emosi, jeda, respon, tindakan. Ketika kita merasakan emosi kita paham apa emosi kita harus beri jeda untuk pikiran kita memproses, perasaan kita memproses situasi apa sih sebenarnya yang kita hadapi sekarang ini. Kita beri jeda waktu, kemudian barulah kita merespon dengan bertindak. Dengan begitu kita bertindak pasti lebih
bijak dan tidak kita bertindak yang negatif. Ada lingkaran yang terpapar di layar. Ini adalah bagian dari pilihan-pilihan atau teknik-teknik mengelola emosi. Saya akan jelaskan secara singkat. Untuk teknik-teknik ini bukan saklek, bukan pakem. Teknik mengelola emosi setiap manusia, setiap individu Bapak Ibu itu berbeda-beda. Ada yang misalnya ketika emosi saya lebih bagus tidur. Ada yang ketika emosi lebih bagus saya dengar musik dangdut, ya kan? Ada yang ketika emosi lebih bagus saya makan. Itu saya. Jadi ini hanya contoh saja yang saya praktekkan dan juga saya informasikan kepada siswa adalah ini yang count to 10 to pull off, ya. Berhitung 1 sampai 10. Begini ceritanya. Ketika kita dihadapkan pada emosi, situasi emosi, kita tarik napas kita. Kita tarik dulu napas kita Bapak Ibu, dalam-dalam. Kita hembuskan perlahan. Kemudian kita berhitung dalam hati kita. Tapi kita hitung aja dulu sekarang. Kita hafalkan ya. Kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika kita sudah hitung 1 sampai 10, otak kita memproses, pikiran kita memproses, hati kita memproses, barulah kita merespon dengan tindakan apa yang menurut Bapak Ibu paling tepat, paling bijak untuk dilakukan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu praktekkan untuk teknik count to 10 to pull off ini. Ada teknik-teknik kelola emosi lainnya yang juga mudah, Bapak Ibu, mudah untuk dilakukan. Contohnya adalah teknik bernapas dalam-dalam. Take a deep breath, ya. Kita tarik napas dalam-dalam. Kita tarik napas dalam-dalam, kita hembuskan perlahan-lahan. Itu lakukan repeat ulang selama beberapa kali sampai kalau Bapak Ibu merasakan jantung itu lebih tenang. Ini bisa dilakukan teknik pernapasan dalam. Kemudian mengalihkan perhatian kepada hal yang lebih positif. Hal positif itu tergantung Bapak Ibu melihatnya itu apa. Ada yang hal positifnya bernyanyi, berenang, memasak, mencuci baju, menjadi pengalihan perhatian, atau bercerita kepada teman atau sahabat, ya. Atau gini, Bapak Ibu mungkin pernah menulis jurnal emosi, atau mungkin ibu-ibu kita dear diary. Pernah. Jadi ketika kita tidak bisa bercerita dengan seseorang, bercerita dengan teman atau sahabat, atau kita malu mau bicara, atau kita malu mau ceritakan, bingung bagaimana, jujur ceritakan dalam bentuk tulisan. Contohnya menulis di jurnal emosi. Ini akan sangat membantu memproses Bapak Ibu memahami perasaan yang dirasakan, situasinya apa. Kemudian ini teknik yang tadi berhitung 1 sampai 10 ini sangat bekerja. Kenapa saya bilang sangat bekerja? Karena saya sudah praktekkan dan kepada anak-anak juga sudah saya praktekkan, dan mereka melakukan ini di rumah atau di sekolah. Yang tadinya mereka bercerita, mungkin di itu bahasa Bataknya. Ketika mereka lari, mereka diginikan kakinya, mau dibalas tadinya, mau ditempelin katanya temannya. Tapi saya ingat Bu, teknik itu hitung 1 sampai 10. Jadi setelah itu kamu tempelin dia, enggak Bu, saya jadinya lega. Coba tangan Bapak Ibu kayak gitu. Ya, gini ya Bapak Ibu ya. Ini kan jari ada berapa? 5 ya. Sekarang coba kepal tangan Bapak Ibu, ibu jarinya masuk ke dalam. Ini kepal tangannya kayak gini. Nah, ini adalah gambaran otak kita. Ini anggap ini adalah otak kita ya Bapak Ibu ya. Otak kita terdiri dari sel-sel begitulah ya, saya juga kurang paham. Jadi jempol ini kita ibaratkan amigdala ya. Ini amigdala dan ini asisten-asistennya ya.
yang berguna sekali untuk menghandle perasaan kita. Harus bagaimana? Ketika amigdala ini kan di dalam, ketika kita mengepalkan tangan kita, berarti aman kan jempol kita, si amigdala ini. Amigdala ini adalah yang memproses perasaan kita. Mau terpantul bagaimana? Apakah kita langsung merasa takut banget atau kita mau merasa meledak-ledak? Ini di sini, di amigdala ini. Nah, ketika tangan kita masih dikepal, ini kita anggap otak kita, berarti amigdalanya masih dihandle oleh yang lainnya, masih dipegang. Berarti ketika seperti ini Bapak Ibu otak kita, ketika kita mengambil keputusan, kita pasti masih berpikir dengan pertimbangan yang sangat baik. Jadi kepada Bapak Ibu, saya di sini berbagi untuk materi ini agar kita bisa menerapkan teknik-teknik kelola emosi mana yang sekiranya bisa Bapak Ibu aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian. Jadi adakah pertanyaan Bapak Ibu? Atau memang sudah jelas? Sudah jelas. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita chicken dance dulu ya, karena biar semangat gitu keluar dari sini walaupun perut keroncongan ya kan. Berdiri dulu kita Bapak Ibu sebentar ya. Kita joget dulu. Semangat ya. Tengok kiri kanan kawan kita, boleh senyum pakai timpang ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh. Oke, terima kasih. Siapa yang mau bercerita dulu apa yang dirasakan setelah menerima materi? Siapa dulu ya Bapak Ibu ya? Boleh? Ibu Pak Nenggolan dulu ya, Pak Nenggolan. Kalau Ibu Tasari tadi udah capek, agak-agak gimana? Silakan Bapak. Ya, terima kasih banyak Bu. Tadi di sini ada beberapa yang saya ambil. Ya, silakan Pak. Sampai saya foto tadi ya. Iya. Karena salah satunya itu ketika kita emosi, tadi kan ada dua yang Ibu bilang, ada yang emosi langsung ambil tindakan, lalu emosi jeda dan lalu ambil tindakan. Ya memang ini benar, ini sering terjadi sama kita. Ketika kita menghadapi siswa kita yang nakalnya minta ampun, apalagi zaman sekarang, anak-anak sekarang itu sepertinya tidak peduli lagi. Seperti karena emosi kita, ketika dia membuat kesalahan yang sangat fatal sama kita misalnya, atau dia mengganggu temannya, atau dia melukai temannya, maka gara-gara kita langsung ambil tindakan, maka itulah nanti yang akan menyebabkan kita terbawa ke dalam masalah yang lebih dalam lagi. Jadi memang mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan tadi, ketika kita emosi, kita harus jeda dulu. Nah, jedanya tadi saya lihat sudah ada beberapa, seperti menarik napas dalam-dalam atau menghitung sampai 10. Untuk itu terima kasih banyak kami sampaikan sama Ibu, karena memang kebanyakan dari kita yang ada di sini, terutama pada umumnya guru-guru, ketika emosi itu selalu mengambil tindakan. Jadi mudah-mudahan kedepannya kami ini nanti setelah emosi melihat anak-anak, atau dari rumah pun murid kita udah emosi, sampai ke sekolah melihat anak-anak juga membuat tingkah yang sangat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tanpa kita emosi. Nah, ada baiknya kita harus jeda dulu, lalu setelah jeda baru kita ambil tindakan. Jadi seperti itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Nenggolan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya mengakhiri untuk materi kelola emosi kali ini. Terima kasih untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu
Fasilitator Nasional Ibu Mente. Terima kasih, sungguh luar biasa daripada pengimbasan dari Ibu Marta. Baru apa tadi Ibu? Baru manulang ya Ibu ya. Jadi itulah Bapak Ibu salah satu jurus yang didapatkan dalam pelatihan yang bulan September itu kelola emosi. Jadi Bapak Ibu semoga nanti jurus-jurus yang berikutnya bisa diimbaskan lagi dan diterapkan. Disinilah kita program daripada Kemendikdasmen ini supaya kita sebagai guru non BK semakin memahami karakter anak itu. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga dengan pengimbasan ini berdampak baik untuk kedepannya dan kita pun sebagai Bapak Ibu guru bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi terhadap hal-hal atau situasi yang membuat kita itu marah. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru sekalian.